Salam NKRI. Baru aja kita sama-sama menonton, melihat, dan mendengarkan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia Capres dan Cawapres, di mana kita semua juga tahu ada segelintir kelompok yang sangat-sangat menginginkan batasan usia Capres dan Cawapres itu di bawah 40 tahun. Tetapi ternyata Mahkamah Konstitusi tetap amanah dan menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yudikatif yang merupakan juga negatif legislator, tidak memiliki hak untuk merubah undang-undang pemilu, yang artinya Mahkamah Konstitusi dengan sah tetap memutuskan bahwa batas usia Capres dan Cawapres itu minimal 40 tahun. Buat yang ditolak jangan pada baper ya, kasihan gitu. Mungkin niatnya, tujuannya, ambisinya tidak tercapai dong. Iya, dan untuk narasi-narasi mengenai Pak Jokowi yang katanya ada dinasti politik Jokowi, atau narasi-narasi yang kurang baik mengenai Pak Jokowi, ini sebagai bukti ya bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Jokowi tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa ikut campur terkait masalah ini. Jadi untuk narasi dinasti politik keluarga Jokowi itu gugur ya gitu. Dan buat kubu lawan, gimana rasanya nih keinginannya ditolak? Nggak jadi dong Mas Gibran jadi cawapresnya. Oh iya, buat teman-teman juga yang melihat bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo Subianto, gini saya coba menjelaskan ya, bahwa pertama, Pak Jokowi itu adalah seorang yang cukup cerdas dan permainan catur politiknya itu tidak bisa dibaca atau ditebak-tebak. Yang kedua, Pak Jokowi bukanlah, kalau secara pribadi saya menilai Pak Jokowi bukanlah tipikal orang pengkhianat. Pak Jokowi tipikal orang yang menyadari dari mana dia lahir, dari mana dia dibesarkan, dan bagaimana dari mana dia bisa sampai di puncak pimpinan nomor 1 di Indonesia. Begitu juga bagaimana dengan anak-anaknya. Pak Jokowi sangat menyadari itu. Pak Jokowi tahu bahwa awal mulanya cikal bakal dia bisa mendapatkan semua ini adalah selain dari hasil perjuangannya dia sendiri, tapi tidak lepas dari peran serta dan dukungan PDI Perjuangan. Jadi saya sangat yakin Pak Jokowi tidak mungkin mendukung Pak Prabowo Subianto. Hanya saja karena Pak Jokowi seorang presiden, jadi dia tetap menunjukkan sikap netralnya. Contoh kemarin di Rakernas Projo, halo Projo kena prank ya. Ternyata kan Pak Jokowi tidak menyebutkan sama sekali tuh ya bahwa dia mendukung Pak Prabowo. Bahkan sempat Pak Jokowi ngomong orangnya nggak ada di sini. Tahu dong teman-teman, maksud dari Pak Jokowi orang yang nggak ada di sini itu untuk siapa? Ya, balik lagi tetap ya teman-teman, pendukung Ganjar Pranowo jangan berada di atas angin, tetap harus waspada, tetap harus meningkatkan lagi kerjanya, kesulitannya, pergerakannya untuk memenangkan Ganjar Pranowo menuju 2024 nanti. Walaupun saya sangat meyakini Pak Jokowi pasti mendukung Pak Ganjar Pranowo, dan jangan tergoda atau terpengaruh oleh narasi-narasi, video-video atau postingan yang seolah-olah Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu kan hanya bisa-bisanya kubu Pak Prabowo Subianto yang mengemas narasi video sedemikian rapi, sedemikian cantik untuk menarik simpatik pendukung Jokowi agar pindah ke Pak Prabowo Subianto. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Saya sangat-sangat meyakini pada akhirnya nanti Pak Jokowi pastilah akan mendukung Ganjar Pranowo. Ayo, kembali lagi selalu saya ingatkan, tetap solid bergerak sampai ke akar rumput, bermain di udara, bermain di darat. Kita siapkan
Kita fight langsung secara sportif, tidak melakukan black campaign atau negatif campaign untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo menuju 2024 nanti. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah informasi dari Mbak Novi ini adalah info A1? Jika benar ini adalah info A1, maka saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Gibran Rakabuming Raka harus gagal menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Karena itu adalah harapan dari seluruh relawan Jokowi, dari pendukung Jokowi selama ini. Jika Gibran Rakabuming Raka gagal menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, maka nilai kepuasan atau tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo tentunya akan kembali membaik. Lalu yang kedua, berkaitan dengan pernyataan Mbak Novi mengenai dinasti politik keluarga. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari seorang Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin akan terlepas dari seorang bapak, dari seorang Presiden Joko Widodo. Hubungan dari seorang ayah dan anak ataupun sebaliknya pasti ada di sana. Sehingga ketika rakyat mengatakan bahwa ada dinasti politik atau dinasti keluarga, maka saya rasa ini adalah sesuatu yang sah. Karena fakta atau sejarah sudah menunjukkan kepada kita semua di mana Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video tentang pandangan-pandangan dari netizen maupun pengamat politik yang berhubungan dengan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan juga tanggapan-tanggapan mereka terkait dengan sosok hubungan antara seorang Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video berikut ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita saksikan bersama-sama. Keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sangat kontroversial yang mengubah peta jalannya Pilpres 2024 sampai sekarang masih jadi bahan pembicaraan. Ya gimana nggak jadi bahan pembicaraan? Prosesnya aja janggal sehingga terjadi protes di mana-mana. Mulai dari protes dari guru-guru besar tata negara dan administrasi negara dari seluruh universitas Indonesia, para mahasiswa yang turun dan demo ke jalan, bahkan sampai salah seorang hakim konstitusi turut berkabung atas adanya prahara di dalam institusinya sehingga marwah institusinya ambrol ke bawah. Tapi pertanyaannya, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran kemarin itu sudah otomatis berlaku? Ini yang menjadi pertanyaan besar, karena banyak pakar yang mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu nggak boleh serta-merta menerbitkan PKPU atau peraturan KPU. KPU sesuai dengan aturan harus konsultasi dulu dengan DPR dan pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Dan ini yang jadi polemik di internal KPU. Kenapa kok KPU tiba-tiba saja ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa konsultasi kepada DPR dan pemerintah dulu?
Ada apa kok KPU buru-buru ingin menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi tanpa merevisi peraturan KPU? Apakah memang KPU juga sudah disetting untuk meloloskan orang tertentu? Dan akhirnya beberapa orang bicara keras, seperti Profesor Yusril Iza Mahendra yang mengatakan bahwa KPU tidak boleh serta-merta menjalankan hasil Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah peraturan KPU. Dan mengubah peraturan KPU itu harus konsultasi dulu dengan DPR. Kalau KPU langsung menjalankan hasil Mahkamah Konstitusi tanpa mengubah peraturan KPU dan tanpa konsultasi ke DPR, maka bisa dipastikan itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formal. Nah kan? Karena mendapat protes dari beberapa kalangan, KPU pun akhirnya merevisi dulu peraturan KPU yang sudah disetujui DPR kemarin dengan peraturan KPU yang baru yang sesuai dengan hasil dari Mahkamah Konstitusi. Nah, masalahnya pengen konsultasi, DPR sekarang sedang reses atau melakukan kegiatan di luar sampai tanggal 30 Oktober. Dalam masa reses ini, DPR tidak boleh mengadakan rapat dengar pendapat, rapat kerja tanpa persetujuan oleh pimpinan DPR. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah DPR bisa tidak setuju nantinya dengan revisi peraturan KPU baru yang berdasarkan hasil dari Mahkamah Konstitusi? Ini yang menarik, karena menurut Arya Bima, anggota DPR RI, hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan usia 40 tahun dan sudah pernah menjadi kepala daerah, itu harus mengubah undang-undangnya dulu. Dari perubahan undang-undang sesuai putusan dari Mahkamah Konstitusi inilah yang akan dipakai oleh KPU untuk merevisi peraturan terbarunya. Jadi, merevisi peraturan di dalam KPU itu harus berpatokan dengan undang-undang. Karena nggak sembarangan. Kalau undang-undangnya tidak diubah, ya nggak bisa direvisi lah peraturannya. Nah, akhirnya pertanyaan yang paling besar, yang paling menarik semua buat kita. Apakah Gibran akhirnya bisa gagal nyalon kalau KPU tidak bisa merevisi peraturan karena mengubah undang-undang itu juga butuh waktu yang tidak sebentar. DPR lah yang harus jawab ini semua dan harus mengedukasi kita. DPR harus undang tuh KPU dan diskusikan secara publik terkait permasalahan batas usia capres dan cawapres ini, supaya nggak timbul kasak-kusuk baru yang membuat rakyat bingung dan akhirnya membangun ketidakpercayaan yang luas kepada lembaga-lembaga negara. Ayo kita tantang segera DPR, panggil segera KPU biar jelas semuanya. Assalamualaikum, sahabat Ikhwanul. Beberapa waktu yang lalu banyak berita beredar yang bilang Prabowo sama Ganjar rebutan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Bahkan Ketua DPR RI menyatakan bukan tidak mungkin dan nama Gibran memang masuk dalam radar untuk salah satu menjadi calon wakil presiden. Mulanya sih saya anggap, ini berita gimmick atau sekedar berita hoax lah. Masa iya sih? Mikirnya gitu. Jadi saya cuekin aja. Tahu-tahu tadi pagi ngelihat, nih ada berita baru lagi. Ada yang namanya Beta Gibran, deklarasi relawan Gibran untuk calon wakil presiden 2024-2029. Halo Indonesia, halo. Bener nih, serius. Apa mungkin? Apa nggak ada lagi calon lain? Gibran juga nih, udah deh. Wali kota itu udah rasanya udah cukup baik dan sudah harus bersyukur. Terlepas dari macam mana caranya Anda bisa duduk di sana, tapi itu udah sangat-sangat pencapaian yang luar biasa. Dulu ketika ditanya katanya nggak mau, katanya nggak mikir, katanya nggak pernah mikirin ke sana, mau usaha aja. Tahu-tahu jadi. Dulu Pak Jokowi kan juga gitu waktu wali kota.
Diminta jadi gubernur, nggak mikir, tahu-tahu jadi. Tapi tolonglah, tolong bangsa ini, ayo masyarakat Indonesia, kita lebih arif dan bijaksana lah. Jangan hanya sekedar mau menempatkan orang atau bagaimana supaya jadi, cari seseorang yang kira-kira bisa menambah suara atau lain-lain. Kita masyarakat pingin yang wajar-wajar saja lah. Apa nggak ada ekonom yang lebih baik lagi? Apa tidak ada teknokrat, ahli pertahanan, para jenderal, ahli-ahli politikus, banyak, sangat banyak yang mampu, yang wajar, yang pantas, yang orang Minang bilang itu sesuai aluajo patui, sesuailah, pantas dia di sana, laik, bukan hanya layak, tapi laik menjadi calon wakil presiden. Coba nanti kita bayangkan, kalaulah seandainya ini benar dan jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan lagi kepada bangsa ini sekian untuk 5 atau sekian tahun yang akan datang, kita masih diberi cobaan. Coba bayangkan, kita masuk ke suatu ruangan, lalu di situ ada foto-foto wakil presiden, ada Bung Hatta loh. Kemudian ada Malik, ada Hamengkubuwono, ada Tri Sutrisno, ada Hamzahas, ada Budiono, ada Megawati Soekarno Putri, ada B.J. Habibie, Ma'ruf Amin, ya masuklah, pokoknya Ma'ruf Amin kan wakil presiden juga. Lalu terakhir ada foto Gibran. Bukan ngecilin Anda Gibran, tidak. Anda bagus, Anda hebat lah. Orang seperti Anda aja bisa jadi wali kota di Solo kan emang udah luar biasa. Tapi mohon kepada kita semua, rakyat Indonesia, para petinggi-petinggi partai di sana, tolonglah. Kalau ini benar-benar terjadi, udah luar biasa sekali. Demikian ya, untuk direnungkan bersama. Wassalamualaikum. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Denny Siregar dan juga Bapak yang satu ini, bahwa penjelasan dari Denny Siregar tadi menurut saya itu sudah sangat perfect ya. Sudah sangat sempurna tentang polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya berharap bahwa netizen bisa menyimaknya berulang kali agar bisa paham. Karena apa yang disampaikan oleh Denny Siregar itu memang benar adanya seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak ini, menurut saya, apakah seorang Gibran Rakabuming Raka itu sudah layak untuk menjadi pemimpin sebesar negara di Indonesia ini? Oke, kalau dia memimpin di sebuah kabupaten ataupun provinsi tidak apa-apa. Artinya itu dengan ruang lingkup yang terbatas. Tetapi ini memimpin wilayah Indonesia. Apakah orang seperti Gibran Rakabuming Raka itu sudah pantas? Karena saya secara pribadi, Gibran itu belum layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka itu belum layak, belum waktunya. Dengan pengalamannya yang memimpin di kota Solo sebagai wali kota, dan juga beliau baru memimpin kota Solo itu kurang lebih memasuki 3 tahun ini. Dia belum pernah merasakan menjadi seorang anggota DPR RI. Dia belum pernah merasakan menjadi seorang gubernur. Hal yang paling buruk yang mau saya bicarakan, seandainya tiba-tiba besok lusa Prabowo Subianto jatuh sakit. Apalagi kita ketahui bahwa Prabowo Subianto saat ini ketika duduk dalam berdiskusi saja, bangun untuk jalan, sudah pincang-pincang. Ini yang patut kita waspadai. Dengan pengalaman Gibran yang hanya menjadi wali kota Solo, apakah dia mampu untuk pidato di depan kepala negara di seluruh dunia?
tiba-tiba misalnya ada pertemuan PBB. Apakah seorang Gibran Raka Buming Raka punya pengalaman di sana? Saudara, sekali lagi saya tegaskan bahwa seorang Gibran Raka Buming Raka belum layak untuk menjadi pemimpin level nasional. Karena memimpin daerah sebesar Indonesia ini butuh pemimpin yang punya integritas, yang punya banyak pengalaman. Setidaknya di lembaga legislatif dia sudah, di lembaga eksekutif dia sudah, di lembaga yudikatif pun dia sudah. Karena ketika seseorang dia punya pengalaman di 3 hal ini, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa dia akan mampu untuk menjadi pemimpin bangsa. Mungkin itu tanggapan singkat saya dan mari kita lanjutkan lagi. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Lucunya itu Gibran ini seolah sudah menjadi calon presiden gitu. Gimana enggak di forum yang begitu besar dan ramai dia mengatakan tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini, katanya seperti itu. Tapi menurut saya sebenarnya mungkin ada yang salah kata-kata itu. Tadinya mungkin ada yang kata-kata lain gitu. Tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya presiden. Tenang saja Pak Prabowo, paman saya MK yang kemarin meluluskan saya menjadi wakil presiden. Walaupun usia saya belum sampai 40, tapi karena punya syarat khusus dan ada permintaan, makanya saya diloloskan. Tenang saja Pak Prabowo, PDIP nggak berani memecat bapak saya dan juga saya. Inilah politisi yang katanya kelihatannya tadinya singa, macan, yang begitu gagah, kayak dari koalisi partai-partai ketua, tunduk sama bocil. Astagfirullahaladzim. Inilah yang dipertontonkan oleh para politisi, dan menurut saya ini antara pihak PDIP juga Prabowo ini sebenarnya ada main 2 kaki. Jadi nanti siapa yang bertarung di putaran kedua, ya mereka pasti akan gabung, itu tujuannya ke sana sih. Jadi main aman. Beda waktu Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo langsung dipecat PDIP. Tapi kenapa Jokowi dan juga keluarganya dipecat? Ya karena takut PDIP kehilangan suara toh. Jadi pura-pura ya itu pilihan anak muda, kan gitu jawabannya. Jadi untuk masyarakat yang cerdas, memilih pemimpin itu simpel kok. Kalau kita sebagai umat Islam ya, kalau saya pribadi sebagai umat Islam, pilihlah pemimpin yang paling baik agamanya. Selesai. Dalam Islam seperti itu dalam menentukan pilihan. Kekayaan oke, mungkin ada yang lebih hebat dan lain-lain lah, kekayaan, ketampanan, kecerdasan. Tapi dalam Islam, dalam memilih pemimpin, tentukan yang paling baik agamanya. Itu aja. Simple, sederhana, tapi bermanfaat. Semoga masyarakat Indonesia cerdas dalam melihat fenomena ini. Semoga kita tidak dibohongi kedua kali, ya, ketiga kali mungkin ya. Karena apa? Oh, Gibran ini belum udah ngeluarin kartu lagi. Lah kartu bapaknya itu loh, banyak yang bohong buat rakyat. Prakerja mana katanya yang sebelum kerja dapat gaji, kartu sembako murah mana, kartu apa lagi tuh, dan lain-lain. Kalau kena masalah aja di negara ini, yang beras mahal suruh makan pisang, ada yang suruh makan eceng gondok, daging mahal suruh makan keong, listrik mahal suruh pasang sendiri. 2 periode digituin rakyat tuh. Ini mau milih anaknya itu juga nawarin kartu lagi, mau dibohongin lagi rakyat. Ada analisa gini nih, yang bilang bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengorbanan terbesar Jokowi supaya nanti Anies Baswedan nggak menang, dan nantinya semua orang Jokowi, yaitu Ganjar dan Prabowo, yang akan berhadapan. Oi,
Ini konstitusi ditabrak hanya buat loloskan seorang Gibran. Kok malah dibilang Pak Jokowi itu berkorban? Ada lagi analisa bahwa ini permainan catur Jokowi yang sebenarnya mendukung Ganjar, tapi menjadikan Gibran sebagai korban supaya Prabowo kalah. Analisa apa lagi ini? Jatuh cinta sama Pak Jokowi itu sih nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian menjadikannya malaikat yang suci dan bebas salah dong. Jokowi meski prestasinya bagus dalam pembangunan selama 9 tahun ini, tetap dia adalah manusia biasa yang pasti punya salah. Salahnya dia adalah kelemahannya terhadap anaknya dan menabrak konstitusi supaya anaknya jadi. Itu manusiawi, tapi tetap kesalahan besar. Ada lagi nih isu Jokowi versus Megawati, bahwa Jokowi itu sakit hati karena direndahkan Bu Mega, kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan dan mencalonkan Gibran supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Woi, Bu Mega itu kasih semuanya buat Jokowi. Kita ini sedang bukan hanya nyoblos calon presiden loh. Kita nyoblos dan tanda kutip ya kingmakernya juga. Kingmakernya Anies Baswedan adalah Surya Paloh, kingmakernya Ganjar adalah Bu Mega, dan kingmakernya Prabowo adalah Jokowi gitu. Nah sekarang Anda kepercayaannya kepada siapa? 3 nama ini, kepada Surya Paloh, Megawati, atau Jokowi gitu. Persis seperti Mr. Key katakan bahwa Pilpres kali ini bukanlah tentang pemilihan presiden. Jadi Pilpres tentang apa? Mr. Key katakan Pilpres hari ini adalah memilih siapa yang menjadi kingmaker. Pasangan pertama kingmakernya Surya Paloh. Pasangan kedua kingmakernya adalah Megawati Soekarno Putri. Pasangan ketiga kingmakernya Joko Widodo. Wah, saudara, fenomena Pilpres saat ini sungguh luar biasa, membuat rakyat garuk-garuk kepala yang tidak gatel. Ini Pilpres apa adu karisma? Saudara, kita perhatikan siapa yang menjelekkan siapa, ya, Anda jangan pilih, ya. Saudara perhatikan, parpol yang mengusungnya menjelek-jelekan legenda presiden yang bahkan didukungnya selama 22 tahun dan sukses berhasil sampai kalibernya dunia, dicoba untuk didiskreditkan nama baiknya. Saudara perhatikan, ya, apakah itu layak menjadi bahan kampanye bagi capresnya, cawapresnya, bahkan bagi parpolnya? Kita sudah mendengar dari rekam jejak digital tentang isu 3 periode, tentang perpanjangan waktu. Saya mungkin percaya, saudara, ini bukan idenya Jokowi, tetapi ide dari parpol yang ada di sekitar kekuasaan. Mungkin ya saudara, saya bisa salah. Tapi kalau ini ide Bapak Jokowi, saya tolak mentah-mentah. Tidak mungkin seorang Jokowi, ya,
menginginkan 3 periode. Wacana 3 periode yang digaung-gaungkan bahkan oleh Surya Paloh sendiri, ya, dan parpol yang lain, tetapi itu tidak pernah keluar satu kata pun dari mulut Jokowi. Hari ini, saudara perhatikan, ya, elit PDIP mencoba, ya, mengungkapkan isu-isu itu untuk menjatuhkan nama baik Jokowi. Maksudnya apa? Ya, ketika nama baik Jokowi runtuh, maka capres dan cawapres yang didukungnya, yaitu Prabowo Gibran, akan kalah di dalam Pilpres besok. Ya, sementara di pihak Prabowo dan Gibran tidak melakukan hal yang sama. Ya, berarti kita perhatikan, saya tujukan kepada relawan Jokowi seluruh Indonesia, siapa yang menjelek-jelekkan nama Bapak Jokowi, ya, itu tidak layak kita pilih. Ya, Bapak Jokowi kita tahu semua sepak terjangnya, pekerjaannya, tugasnya, pencapaiannya, kesuksesannya, reputasi bangsa ini diakui oleh dunia. Ya, segala jeripayanya kita layak mengacungkan jempol bagi Bapak Jokowi, bahwa Bapak Jokowi sudah sukses menjadi presiden. Tidak seharusnya kita menjelek-jelekan nama Jokowi. Bayangkan, parpol yang menjelekkan nama Jokowi menjadi antitesa daripada Jokowi sendiri. Dan saya percaya para netizen, rakyat Indonesia bisa melihat, ya, capres dan cawapres mana yang Anda dukung. Pernyataan saya hari ini masih sama. Saya masih mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi, saudara, pilihan saya bisa berubah seketika melihat sepak terjangnya elit PDIP yang makin menjurus. Apakah ini mungkin agenda dari partainya untuk mendiskreditkan presiden yang bahkan didukungnya selama sekian lama? Menurut saya tidak pantas itu dilakukan, dan bahkan akan membusukkan nama parpolnya sendiri. Ya, jadi menurut saya sesuatu yang meneriakan demi Allah, ya, itu tidak layak dipercaya. Katakanlah ya di atas ya, katakanlah tidak di atas tidak. Di luar itu adalah bohong. Ya, apalagi di saat timing semacam ini, seseorang mengatakan nama Tuhan. Ya, saya mendengar dari sekelompok ya, parpol yang lain, elit yang lain, ya, mengatakan bahwa yang berkeinginan untuk minta 3 periode adalah Jokowi. Itu kan katanya. Itu kan tuduhan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan melalui cara metodologi apapun, tidak bisa dibuktikan, saudara. Dan itu berbahaya. Masyarakat menilai, bisa menilai siapa yang berkata tidak baik pada saat Pilpres ini, ya, Anda jangan pilih. Semoga masyarakat, ya, makin pinter, makin mengerti siapa capres cawapres pilihan Anda. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan Anda. Mudah-mudahan Anda makin belajar, makin pinter
Masyarakat sekarang makin pinter, saudara, melihat dengan kasat mata situasi apa yang terjadi, ya, membuka mata kita menjadi terang benderang bahwa semuanya hanya pemain watak saja, ya, dengan kata-katanya yang beracun untuk mempengaruhi masyarakat. Kita hanya ingin melihat bukti 10 tahun Bapak Jokowi sukses dan berhasil. Saya tidak pernah meragukan itu, saudara. God bless you, all the best. Apapun komentar mereka, apapun tuduhan mereka, apapun fitnahan mereka, mari saya mengajak pemirsa sekalian, tetap kita fokus, tetap kita konsisten untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menarik ketika kita mendengar komentar-komentar dari para influencer, dari netizen, dari pengamat politik tentang gejolak politik hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terkadang kepala kita itu menjadi puyeng, menjadi pusing, karena kita mendengar komentar-komentar dari netizen dengan pandangannya mereka yang berbeda-beda. Si A dia bicara begini, si B dia bicara begini, si C dia bicara begini, tahu-taunya keputusan atau fakta yang terjadi nongolnya di D. Dan ini yang sering kali terjadi di bangsa kita. Oleh karena itu, kenapa tadi saya mengatakan bahwa apapun yang mereka katain, apapun yang mereka ngocehin, apapun yang mereka sampaikan itu tidak usah digubrisin. Mari kita fokus. Mari kita tetap solid. Mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena hanya sosok ini yang punya rekam jejak yang baik. Karena hanya mereka ini yang punya integritas, yang punya kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Saya tidak menjelekan, tetapi ini adalah fakta. Kemarin saya sempat sajikan ke pemirsa sekalian tentang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gerindra, yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Sehingga rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto adalah seorang penculik. Masih ingat kan peristiwa 1998? Kenapa seorang Prabowo Subianto kabur ke Yordania? Tentu itu semua punya cerita atau informasi yang terbaru. Apa kabar dengan food estate, lumbung pangan yang ada di Kalimantan? Dan yang terbaru lagi, apa kabar dengan BTS, korupsi yang melibatkan kader dari Partai Nasdem, Johnny Gerald Plate? Dalam pemeriksaan ditemukan bahwa ada aliran dana ke Gerindra sebesar 70 miliar. Ini kita berbicara soal rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto. Apakah orang-orang seperti ini layak
untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Terkadang ketika saya menganalisa, ada benarnya kenapa Prabowo Subianto meminta kepada rakyat untuk berkuasa. Padahal kita ketahui, seorang pemimpin itu dia akan menjadi hamba untuk melayani rakyatnya. Tetapi berbeda dengan Prabowo Subianto. Selain itu, jika kita melihat rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan, ada banyak peristiwa yang terjadi di DKI Jakarta selama Anies menjadi gubernur di DKI Jakarta. Isu tentang tugu bambu, isu tentang tugu sepatu, isu tentang sumur resapan, dan itu adalah fakta yang bisa kita saksikan, yang bisa kita lihat. Rumah sakit diganti menjadi rumah sehat. Belum lagi beras yang membusuk, yang ratusan ton itu. Ini adalah rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. DP 0 rupiah. Taman dijadikan sebagai lahan parkir. Sekali lagi, ini adalah rekam jejak. Saya menyampaikan sesuatu yang benar, benar itu fakta, yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Sungai ditutup dengan jaring hitam. Mari, saya mengajak kepada pemirsa sekalian, kita berpikir lebih kritis, gunakan hati nurani kita. Jangan kita memilih pemimpin hanya karena dia itu tampan, atau hanya karena janji-janji manis yang dia ucapkan. Seperti Muhaimin Iskandar, belum apa-apa sudah bilang BBM gratis. Belum apa-apa, dia sudah mengatakan bahwa ibu-ibu yang hamil akan mendapatkan uang 6 juta rupiah. Belum apa-apa, dia sudah berjanji bahwa dana desa akan digelontorkan menjadi dari 2M menjadi 5M. Padahal fakta hari ini dia adalah seorang cawapres, bukan sebagai capres. Artinya itu semua adalah omong kosong. Seringkali saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk mencari tahu rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Biar satu suara yang kita pilih itu bermanfaat, berguna di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jangan sampai kita menyesal. Oh, saya pilih dia, ternyata dia tidak menjadi seorang presiden. Oh, saya pilih dia, ketika dia menjadi presiden, pada akhirnya program-program yang dia sampaikan itu tidak dijalankan. Ini adalah catatan-catatan penting untuk kita refleksikan bersama, untuk kita renungkan bersama, agar kita bisa berpikir lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah. Mari kita bergandeng tangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.